Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Oza Rangkuti. Makasih Oza udah mampir ke sini. Wah, sama-sama, Cing. Sama-sama, Cing. Lo MLI apa hiburin sih? Gue MLI. Lo kok dihiburin jadi apa? Hiburin gue nge-MC aja itu event. Tanggal 29 ya? Tanggal 29. Lo kok bisa dipilih? Lo nge-MC kenapa tuh? Gua kayak gue minta waktu itu sama Bata kan. Jadi lagi di kantor stand up Indo kayak, "Bang, gue bisa Bang MC Bang, hiburin Bang," gitu. "Oh ya udah," dia bilang gitu. Udah begitu doang sih seinget gue, Cing. Ya karena lo minta. Karena gue minta, seinget gue sih gue minta ya. Tapi lu lumayan sering ke stand up Indo? Nggak sesering yang anak-anaknya di Jakbar sih mungkin ya. Tapi lumayan lah. Iya. Lo kalau komunitas di? Jakarta Pusat. Oh, Jakarta sebenarnya, Pusat. Bareng sama Kiki, Ebel, ya kan, Bang Obi. Rin, Obi juga. Emang Rin di situ? Rin Jakarta Pusat sih. Oh, Rin Jakarta Rin Pusat. Jakarta Pusat dia. Nah, itu lo sejak kapan? Gua 2019 Agustus deket-deket G-Confest tuh, Cing, sebelumnya dikit. Juni lah kira-kira lah. Sebelumnya lo? Sebelumnya gua main band, main band juga sampai sekarang masih ya. Terus ya biasa lah, yang ngantor, ngantor lagi gitu-gitu. Jualan apaan? Jual makanan, Cing, gue, Cing. Apaan jual? Sampai sekarang masih? Masih. Apa namanya? Ada dimsum Ben Hill sama geprek ceban. Jadi ayam geprek itu 10 ribuan gitu, Cing. Wah. Mantap itu, Bang. Ada tokonya? Ada tokonya di Ben Hill. Tokonya di Ben Hill? Rasa sih mantep, Cing. Yang kurang marketing gua kayaknya. Kayaknya kok nggak terlalu Ada kejual. Instagramnya ada? Ada, geprek ceban. Geprek ceban. Iya. Namanya geprek. Sampai Hill. Beda goceng sama geprek bensu. Geprek bensu sekarang kayak udah naik juga, Cing, kayaknya, Cing. 19 sekarang kan ya? 19 ya? 19. Waktu itu 15 dah. Awal-awal 15 dia. Lo ceban udah pakai nasi belum? Udah sama nasi sama ayam sama sambel. Ayam apaan lo yang bener? Ayam, nah itu kata orang kayak, "Za, lu kemurahan, orang malah ragu dikira tikus ayam lu," gitu katanya. Salah marketing kayaknya, Cing. Salah gimmick. Iya. Kalau salah ya? Iya, kayak pengen gua ganti, pengen gua rebranding dulu, Cing, itu kayak, Cing. Geprek apa jadinya? 100 ribu. 100 ribu mahalan loh. Geprek Jaksel ya. Push ya. Geprek Jaksel. Iya, geprek Oza aja, geprek Oza. Apaan? Gue geprek. Lo geprek apa? Maksudnya? Gue geprak gitu. Ya, kocak. Ya lo usaha makanan itu memang lo suka masak? Enggak, sebenarnya yang masak emak gua kalau yang geprek kan. Jadi dia bisa bikin sambal gitu, akhirnya kita coba jual lah gitu. Nah, kalau yang dimsum Ben Hill itu adek gua dulu pas kuliah tuh suka jualan di kampusnya gitu. Akhirnya kita terusin lah, dia terusin. Jadi itu tuh usaha keluarga sampai sekarang. Usaha keluarga sampai sekarang. Di sebelah mana Ben Hillnya? Pokoknya ini yang pasar yang rame di Ben Hill, nah gue kayak agak majuan dikit gitu. Surya sama Surya. Surya masih lurus dikit, ntar sebelah kanan Laris. dia. Salon Laris. Wah, salon Laris yang mana ya? Nggak pernah ke salon lo ya? Pokoknya yang Pizza Hut seberangnya, Cing, gitu. Oh, Iya. pizza yang ulang tahun terus. Wah. Pizza Hut. Iya. Terus kok bisa ke stand up? Ya gitu, Cing, biasa lah kan. Gue kayak, ini kayak tongkrongan kayak kocak nih, gue berasa begitu. Terus pas gue coba open mic ternyata ngebom juga kan awal-awalnya. Akhirnya gue belajar lagi dari awal. Lo pertama memang ke Jakpus ininya, open mic? Open mic di Jakpus langsung gue diajakin kan. Gue coba tuh nulis, gue naik, wah nggak ada yang ketawa sampai berapa bulan tuh nggak ada yang ketawa kan. Akhirnya gue kerja di Ketawa Club gitu. Oh, lu di Ketawa? Sama Mo? Waktu jalan itu, sebelum pandemi? Iya, awal-awal, Cing, itu, wah waktu gue di sana tuh setiap hari tuh show, Cing. Iya. Gue nonton mulu itu. Sempet ada terus setiap hari kan, sebelum pandemi itu. Palingan gue libur seminggu sehari doang gitu. Sisanya tuh 6 hari gue nonton show komedi setiap malam. Sama anak-anak, sama Rais, ya kan, Ilham, Bang Yuda, Sukrat, ya pegawai-pegawai sana lah. Nah itu tutup pandemi lo juga cabut? Apa tuh sebelum pandemi lo cabut? Enggak, gue masih di sana. Pas pandemi ya kita paling ke sana
nongkrong doang. Gua sama Rais ngobrol main-main lah, bikin video gitu-gitu sama si Ilham. Gitu-gitu, Cing. Iya. Kan kalau ini biasanya yang baru terjun ke stand up ya. Lo 2019 berarti 3 tahun yang lalu. Kan kita taunya tuh anak-anak umur belasan tahun. Iya. Baru mulai ya. Benar. Lo udah termasuk udah di atas 20 iya. gitu. Lumayan telat gua sebenarnya masuknya. Nah, itu kenapa tuh? Karena sebelumnya gue kayak nggak ngerasa kayak maksudnya gue belum terlalu merhatiin gitu stand up kan. Maksudnya gue tahu stand up ada, cuman orang-orangnya pun gue tahu, cuman gue nggak terlalu merhatiin banget. Sampai gue nonton videonya Bang Radit tuh ya CRD 2019 kan. Dia kayak ngomong sejam gitu, terus kayak gue bilang, wih keren juga begini ya, bisa cuman sendirian bisa main sejam udah gitu, cuman modal mic doang gitu kan. Gue bisa ngeband kan harus banyak gitu ibarat kata. Ini kayak mungkin gue bisa nggak ya kayak begini. Akhirnya gue cobalah nulis, nonton dari YouTube, belajar. Kalau ngeband lo apa? Nyanyi? Ngeband gue drummer. Megang apa? Drum. Iya. Drum. Aduh, Aduh. Tapi sayangnya belum masuk 2019 keburu pandemi ya. Iya, Cing, dan jadi kesempatan untuk eksplornya tuh terbatas gitu ya. Sama ini dulu ternyata kan katanya open mic dulu di Coffee Hang Lekir kan. Iya. Nah itu deket banget sebenarnya sama tongkrongan gue pas zaman kampus kan. Gue dulu selalu bikin, tau gitu gue open mic dari dulu nih di Hang Lekir nih ya kan. Lo Mustopo dulu? Gue Mustopo. Itu yang beragama apa yang? Yang beragama. Mustopo beragama semua, Cing. Beragama semua ya. Kirain ada yang enggak, habis ditulis, kenapa ditulis ya? Iya, padahal semua kampus beragama aja gitu ya kan. Berapa statement, tapi nggak apa-apa, bagus Mustopo, keren. Iya. Ambil apa dulu lo? Periklanan. Oke. Sampai kelar udah? Udah kelar lah. Tapi periklanan lu salah lagi iklan geprek teban. Itu dia makanya. Blunder, Cing, kayaknya itu, Cing. Dulu gue niatnya biar beda sendiri sama geprek-geprek lain kan. Gue pikir gue yang paling murah nih gitu kan. Nah ternyata kata temen gue yang kerja di GoFood gitu, kayak lu salah arah nih Zani. Orang malah nggak percaya kok terlalu murah begini. Iya. Kadang-kadang harga juga bikin orang percaya atau enggak gitu ya. Ini kok kemurahan dia pakai apa nih? Makanya gitu. Itu dia tuh. Tapi ayam, Cing. Bener, Cing, bisa dicek, Cing, langsung udah ada. Masalahnya kan namanya geprek doang, orang nggak tahu apa yang digeprek. Iya sih, bener sih ya. Kalau ayam geprek ceban mungkin. Iya, jelas ya itu ayam ya. Kalau geprek ceban apaan aja digeprek jadi ceban. Iya. Makanya nih gue pengen ganti. Terus masuk podcast. Masuk podcast. Sebenarnya gue podcast juga bareng lah sama stand up ya. Jadi gue habis open mic pertama, gue langsung minggu depannya gue langsung bikin podcast gitu, episode 1. Ya kan? Itu lo dari mana ininya? Apa inspirasi lo gue mau bikin podcast? Inspirasinya sebenarnya gue dulu tuh demen kayak iklan-iklan radio gitu, Cing, yang kayak cuman 40 detik tapi udah bisa ada premis, udah bisa ada drama di situ, udah bisa ada kadang ada ketawa juga di situ kan. Nah, terus gue ngeliat podcast lain pada panjang-panjang semua. Nah, gue mau bikin podcast yang paling pendek tapi kalau bisa paling punya poin gitu. Maksudnya bukan paling punya poin tapi paling to the point gitu niat gue awalnya. Sama gue ada ilmu editing kan, dari kayak gue ngeband segala macem. Abis itu dulu zaman gue ngantor tuh gue seringnya jadi video editor, Cing. Ngantor di mana? Ngantor di kayak PH gitu lah, di Sleepy dulu. Pernah Gorilla Creative Solution. Kenal sama Dion nggak di Sleepy? Jadi sering ke Sleepy. Sleepy gede sih, Cing. Gede ya, Sleepy gede ya. Sleepy gede. Iya. Iya. Jadi lo memang kalau dunia audio visual mah udah akrab ya maksudnya? Audio visual udah akrab gue, udah akrab. Tapi di belakang layar sebagai performer lo? Iya, sebagai performer belum. Selama ini gue ngeditin iklan-iklan orang gitu, musik-musik orang kadang-kadang juga gue editin. Begitu-begitulah. Emang dari sebenarnya kan lo ngeband berarti udah ada, maksudnya hasrat perform tuh udah ada gitu kan? Iya, tapi kan drummer mah nggak terlalu dilihat banget, Cing. Ibarat kata yang ngomong sama penonton kan pasti vokalis gitu. Kadang-kadang pemain bass gue interaksi sama penonton, gue mah nggak pernah. Gue cuma nunggu kapan lagu berikutnya gitu. Misalnya interview radio juga dulu berebutan, lu aja ngomong gitu pasti. Lo nggak ngomong? Gue dulu jarang banget ngomong gitu. Kayak mindset gue kayak drummer metal harus cool lah gitu dulu gue pikir gitu. Anjing, harus cool. Tapi ini mati nih. Nggak apa-apa tapi jalan terus aja. Itu apa nggak ada sinyal kan? Monitornya doang yang mati kan? Monitornya doang yang mati kan? Masih jalan ya? Tapi nggak ngeliat muka kita nggak enak juga ya? Nggak mati sih, tidak ada sinyal. Kameranya aman ya? Nah, kok bisa? Hah?
Senggol siapa? Senggol lo ya, Man? Senggol lo, Man. Iya. Goblok. Iya. Kemarin gue tuh bareng sama Oza di satu acara di SCTV The Sultan. Yoi. Lo udah mulai ke TV-TV sekarang? Itu baru, kalau yang sketsa sih baru kedua kali Cing sebenarnya. Sebelumnya ada yang pernah? Sebelumnya enggak, pokoknya gue TV baru 3 kali sketsa, abis itu kuisnya Denny Sumargo tuh Dreambox. Ke Dreambox? Ke Dreambox. Baru dong berarti? Baru Cing. Sebelum 2 hari sebelum kita di Sultan itu gue di Dreambox. Gitu. Tetap itu? Oh, enggak. Ya, peserta. Peserta. Oke. Peserta, nah abis itu ketiga di Sultan kemarin. Gimana dunia TV menurut lo? Oke, gue lumayan panik sih Cing. Gue nyampingin Rigen kan, Bang Rigen ntar kita gini gitu. Karena kan gue baru tahu juga ternyata begitu kan, maksudnya ada skrip, ada pointers gitu, terus kita sebenarnya harus improv dari situ ya kan. Karena kan begitu di take juga, wah ini nggak sama skrip nih gitu kan. Sama briefing juga nggak sama. Iya, udah gitu satu segmennya gue langsung sama Parto sama Faji Andre gitu kan, gue panik juga gitu. Gue mikir kayak, ya gue nggak usah ngejok sama sekali nih kayaknya. Bengong aja deh biarin mereka gitu. Gue mikir gitu. Iya. Tapi lucu loh. Atau udah tayang belum ya? Pokoknya dia dites bahasa ini ya. Jadi tes bahasa Jaksel. Cari di buku. Wah, yang itu belum ada katanya. Minimal ada satu punchline lah yang kenal lah Cing pas itu kan. Iya, untungnya begitu tuh. Iya. Soalnya kan gue disuruh memperkenalkan diri pakai bahasa Jaksel sebenarnya di briefnya. Nah, cuman gue malasnya tuh itu kan kayak gue yakin nggak akan kena tuh, karena kan yang di depan gue kan orang-orang yang nggak tahu mungkin, yang tahu tuh orang-orang yang di belakang kameranya, yang lihat gue di TikTok mungkin. Nah kalau tahu gue kayak bacot-bacot Jaksel kayak gue di TikTok gitu, malah garing feeling gue kalau di situasi sketsa begitu. Tapi kan lo di calling gara-gara lo Jaksel. Iya, cuman kan yang tektokan sama kayak pas di DMD gue gak ngerasa gitu Cing. Mungkin orang belakang layarnya tahu gue gitu, tapi yang tektokan sama gue di panggung tuh belum tentu tahu gitu. Dan sebenarnya kan gue kayak ngecengin bahasa-bahasa itu gitu Cing. Nah kayaknya kadang orang ngerasa, takutnya orang mikir emang gue nih selebgram Jaksel viral begitu. Nah kan itu kayak kan bukan. dulu ada Debbie Sayartian bahasa gaul gitu. Kalau dia itu kan beneran pakai bahasa gaul. Kalau lo nih Jaksel sebenarnya ngecengin ya? Ngecengin, walaupun gue juga sehari-hari juga menerapkan bahasa-bahasa itu, cuman gue juga yang ngecengin juga gitu. Kayak begitulah. Iya. Tapi ini mati lagi sih. Kenapa sih ini? Kesenggol lagi Cing. Nggak enak banget kalau nggak ada ininya. Belum. Nah, baru diklik kanan, harus di restart nih kayaknya. Klik kanan lagi. Kanan ya. Nah, Oke. Gitu loh Cing TV ya. Nah, lo yang Jaksel itu dapat ininya dari mana? Lumayan viral ya itu. Iya. Sebenarnya awalnya gue kan bukan ngecengin Jaksel, gue ngecengin kayak anak-anak ABG yang kayak ngeluh-ngeluh di Instagram tentang kerjaan gitu-gitu. Ibaratnya cuma lembur dikit tapi dia langsung nyalahinnya tuh sistem perkantoran segala macam gitu-gitu kan. Nah, pas gue ngecengin itu tuh di TikTok ternyata banyak ABG-ABG yang tersinggung. Nah, mereka tersinggung itu pakai bahasa-bahasa itu Cing. Pakai bahasa-bahasa yang gue omongin. Nah, gue jadi sadar, wah ternyata bahasa-bahasa ini udah sehari-hari sekarang di Jaksel terutama. Sebenarnya bukan di Jaksel secara letak ya, tapi kayak anak-anak yang bergaulnya di Jaksel lah ibaratnya gitu. Iya, kan dulu Jaksel tuh identik dengan witches-witchesan. Iya, witches mungkin bahasa Jaksel yang udah legend lah ibaratnya. Nah, akhirnya gue bikin lah video tentang belajar, ceritanya gue ini orang lama belajar bahasa ngetren sekarang, begitu doang. Terus tersinggung lagi orang-orang di TikTok gitu Cing. Tersinggung gara-gara video itu yang gue nyatet sambil itu orang tersinggung Cing kayak. Kalau ini sekarang namanya anxiety gitu, kalau kan, ini namanya staycation. Ada yang tersinggung dengan? Ada yang tersinggung. Padahal kan gue nggak ngatain ya. Iya. Ada yang tersinggung katanya kayak, Bang, lu jangan mengolok-olok Jaksel lah, atau kayak Bang, lu mengolok-olok mental health. Anjay. Bang, mana gue mengolok-olok di mana orang gue belajar? Sebenarnya kita harus belajar dari anak-anak Bekasi sebenarnya. Iya. Betapa Bekasi dulu jadi bahan ceng-cengan ya. Nah, gue bilang begitu Cing, maksudnya kenapa lu Jaksel nggak mau dicengin? Selama ini lu ngecengin daerah-daerah lain mulu gitu, Depok lu katain, Bekasi lu katain gitu ya kan, segala macam lah, Priuk dan lain-lain gitu. Dan kan cengan untuk Bekasi kan kayak lebih parah Cing ya. Iya. Lebih parah. Bukan sekedar bahasa, cuman dia Bekasi secara
geografisnya dicengin, ya terus kan? budayanya, Bener. bahasanya juga. Depok juga kan, juga. gitu, nggak pernah ada yang tersinggung. Nah ini Jaksel gue lumayan parah cing, di Twitter tuh ada orang sampai bikin tweet, dia bikin 2 versi bahasa Inggris sama versi bahasa Indonesia gitu. Kayak pengen buat orang ngerti di sebelah sama gue gitu, sampai dia bikin pakai 2 bahasa kan. Kacau dah. Oh ada yang tersinggung gara-gara. Ada makanya. Padahal gue ngeliat video itu lucu doang gitu yang gue tangkep gitu. Dan bahkan sebenarnya nggak ada opini gue di situ. Gue cuma jelasin sekarang ini. Iya, gue nggak bilang kayak ini bahasa goblok nih, kan gue nggak bilang begitu kan. Iya. Biasa-biasa aja gitu. Tapi orang ternyata masih tersinggung juga. Iya. Mau TikTok agak lebih sensitif cing netizennya. TikTok? Menurut gue iya dibandingin Instagram atau YouTube ya. Tapi lu sehari-hari berbahasa ini Inggris juga? Ya beberapa sih gue pakai kayak insecure gitu-gitu gue pakai beneran. Cuman kan maksudnya ya kalau gue pakai kan harusnya gue tetap boleh ngecengin kan, kalau di komedi kan malah begitu kan. Kayak kelakuan kita sendiri yang kita jadiin jokes gitu. Nah tapi orang kayak tolong dong kalau bikin jokes di reset dulu mas gitu. Itu menyangkut pot mental health tuh gitu, kayak setiap mau nulis harus kuliah dulu kan, capek bener cing. Belum tentu kocak kuliah mau buru-buru kelar ya. Kan nyari kocak bukan nyari cerdasnya, kan begitu kan. Masa jokesnya harus menyehatkan ya dia? Iya makanya. Lu makan buah aja yang banyak kalau mau sehat kata gue ya kan. Iya. Kan kalau misalnya istilah-istilah itu misalnya insecure, kadang-kadang kita susah mencari padanan bahasa Indonesianya. Sehingga insecure itu dipakai gitu kan. Insecure kan tuh sulit kita ini, bukannya nggak aman atau apa gitu. Jadi ada kondisi yang secara bahasa Indonesia sulit dijelaskan dengan satu kata, dicari di padanannya pakai bahasa Inggris. Kalau yang sekarang kan cuma tinggal diartiin doang ya. Diartiin doang, tapi yang sebenarnya yang disalahgunakan itu istilah-istilah medis katanya ternyata. Kayak anxiety itu sebenarnya memang penyakit gitu cing. Memang kalau misalnya orang udah depresi segala macam, gue juga lupa detailnya. Pokoknya itu emang gejala lah, ibaratnya kayak apa ya, mungkin kalau di penyakit fisik tuh kayak flu gitu kan jelas tuh, atau sariawan kan jelas kan. Nah ini ibaratnya kayak lu galau dikit udah bilang anxiety gitu. Padahal itu perlu diagnosa dokter harusnya. Kayak misalnya bibir lu gatel kan bukan sariawan sebetulnya kan, gitu beda gitu. Nah sebenarnya itu yang gue cengin. Nah tapi beberapa orang yang tersinggung katanya gue mau ngolok-olok penyakitnya, padahal kayak kapan gue mau ngolok-olok penyakitnya gitu. Oh gitu. Yang gue bingungin ya kan. Sehingga mengganggu Mengolok-olok mental health. Aneh cing. Iya. Aneh tuh. Tapi lo terusin. Gue terusin. Lo pengumpulin istilah-istilah itu. Iya, karena kayaknya kalau di TikTok cing kita ngomongin apa aja minimal ada 3 lah yang tersinggung gitu, atau ada 2 orang lah yang tersinggung gitu. Apapun ada yang tersinggung. Gue pernah ngeliat cewek makan sushi aja ada yang tersinggung cing. Iya, jadi kayak pertama ada video orang Jepang kan, dia ngajarin tuh sebenarnya cara makan sushi yang benar tuh gini. Nah ada tekniknya kan. Nah terus ada cewek dari Indonesia nih, dia kayak nge-stitch gitu, kayak ngeriak gitu. Ibaratnya kayak kesusahan lah, gue makan biasa aja begini. Nah itu kan kayaknya biasa aja kan. Ada yang tersinggung, tolonglah hargai budaya negara lain. Bla 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 bla. Dah, begitu terus. Parah cing, TikTok cing sensitif banget, bener-bener. Gitu ABG TikTok tuh. Ngopi pakai gula dah sekarang. Nah, juga dibilang kopi tuh digiling bukan digunting. Nah, iya gitu-gitu kan. Gitu-gitu cing. Banget padahal gue pakai sasetan dulu. Mungkin kalau video lu makan bubur lu taruh TikTok tolong mas hargain dong effort abangnya buat udah ngehias tuh mangkok kayak gimana gitu-gitu pasti. Oh gitu. Kacau cing TikTok mah. Gila itu. Tapi lo bisa bertahan? Gue bisa bertahan. Sebenarnya gue dulu main biasa cing ya. Dulu gue di Instagram, di YouTube juga kadang-kadang udah ada tuh yang hate gitu, hate comment. Jadi pas di TikTok kayak gue sebenarnya lebih suka orang tersinggung di TikTok dibandingin di YouTube gitu. Karena kalau di YouTube kayak sok juri cing, kayak garing nih gitu, kayak tekniknya nggak bener atau apa gitu. Dia nilainya kualitas. Nah kalau di TikTok tuh yang dinilai tuh memang moral kita gitu. Kenapa kita ngomong begini gitu? Maksud lu apa bang gitu? Jadi gue lebih seneng sebenarnya ngebacanya sama ngeresponnya gitu ya kan. Kalau YouTube kayak orang-orang sok jago gitu sih kadang-kadang SD. Jadi macam-macam platform beda-beda orang tersinggungnya. Iya. Kalau di YouTube lebih banyak dia penjurian. Nah, penjurian. Kan video stand up siapapun pasti ada yang bilang kayak
di mana lucunya nih gitu, selalu bilang begitu kan. Apa gue doang yang nggak tahu dia siapa? Iya, gitu. apa gue doang yang nggak tahu dia siapa gitu kan. Bahkan lighting, gerakan video itu juga dijuriin loh. Bener. Bahkan musiknya kegedean atau apa gitu-gitu. Nah di TikTok kayak gitu jarang, tapi kayak materi stand up-nya dibahas kayak kenapa lu benci sama ini memang gitu, lu nggak suka lu sama ini lu begitu. Kalau Twitter? Kalau Twitter kan kayak cerdas-cerdasan sama panjang-panjangan ngetik cing kayaknya kalau di Twitter cing, bikin tweet begitu tapi kan. lucu-lucu loh. Lucu-lucu sih. Twitter tuh lucu-lucu. Kita bacain reply dari sebuah yang viral, terus kita bacain reply aja. Iya bagus-bagus sih. Ya. Bagus. Maksudnya lucunya tuh lucu yang bagus gitu. Pokoknya kalau sebenarnya tweet-tweet yang viral tuh biasanya lucu-lucu semua ya. Iya. Reply-nya tuh ada aja gitu. Reply-nya aneh-aneh tuh ya kan. Iya. Dan beberapa ada template-template ya kan. Misalnya ada orang lagi disebelin, habis itu banyak hate comment nih. Ntar ada satu yang kayak tolong dong jangan nulis hate comment semua, saya capek nge-likes-nya. Ya begitu kan. Terus ada yang template ini juga. Orang yang ngebully ini dia belum tahu aja, gue bermula dari fans lama-lama jadi temen gitu kan ada. gitu Cingo, siapa yang nemuin ya template begitu gue bilang. Iya. Gitu. Kalau Instagram mirip YouTube. Mirip YouTube menurut gue gitu ya. Sama juri juga, sama yang kayak tadi tuh. Apa cuman gue nggak tahu dia siapa gitu. Kayak, siapa sih mas-mas ini begitu kan. Kalau Instagram begitu tuh. Ada mas-mas ini lagi ya. Kalau podcast lo namanya podcast Kesel Aja. Podcast Kesel Aja itu masih istiqomah rutin. masih istiqomah. Tapi memang kita per season kan, setiap 100 episode tuh kita istirahat dulu begitu. Udah eksklusif. Enggak cing, makanya gue nggak eksklusif di Spotify kan. Akhirnya nggak tahu lah nih. Mungkin ya eksklusif di mana. Udah berapa lama tuh podcast? Udah sama kayak stand up lah, 2 tahun lah, dari 2019 juga gitu. Iya kan. Iya. Nah kan sebenarnya lo ini ada lagi di titik apa ya namanya? Ada di titik orang kenal lo nih dengan yang pendek ya. Iya, kan banyak pendek. nih orang yang viral dengan sesuatu yang pendek dan dia bisa gunain itu untuk tetap, contohnya misalnya Po Alpha. Iya. Po Alpha kan dia itu ngetop jadi perhatian dengan video 1 menit ajak ngapa yang segala macam gitu. Tapi kan dia bisa tuh apa namanya dimainin terus itu. Dia gunain ini momennya itu gitu. Lo sadar gak bahwa itu sekarang adalah kesempatan lo nih, bahkan udah ke TV. Iya. Emang sekarang kayaknya konten-konten pendek tuh kalau buat yang baru-baru kayak kita lebih memungkinkan sih cing. Kayak ibaratnya kita buktiin di arena semenit dulu gitu. Jangan langsung lu baru mulai ngonten udah langsung nyuruh orang nonton lu 20 menit kayaknya agak susah menurut gua. Ya kan? Makanya di TikTok tuh kan kalau nggak salah ini ada penelitiannya juga cing, sekarang tuh anak muda tuh lebih nggak kuat nonton panjang-panjang dibandingin dulu misalnya gua pas umur 20 gitu. Kayak udah menurun itunya gara-gara TikTok, gara-gara kayak gitu kan. Jadi emang arena semenit dan 15 detik sekarang yang dijadiin tempat bertarungnya istilahnya kalau menurut gua. Bikin video pendek begitu. Jadi kalau ke TV lo memang setengah hati masih? Enggak, maksudnya pengen juga cing yang bisa sampai nyantai gitu kayak yang udah biasa kan kayaknya. Pengen juga gua sketsa-sketsa begitu sebetulnya, apapun yang bisa dijadiin tempat komedi sebenarnya gua pengen aja cing. Memang lo penyuka komedi atau pemerhati dulu tuh? Gua ya nonton ya kan dari kecil kan kita udah nonton lah apa gitu kan. Warkop, terus apa Extravaganza, OVJ dan lain-lain begitu kan. Gitu. Tapi orang-orang memang bilang lo lucu. Selain lo bilang lo ngerasa kayaknya gue lucu deh di ini. Ya kayak misalnya di tongkrongan aja lah, atau kayak misalnya di nongkrong sama saudara-saudara gue, ntar gue ngomong dia ketawa, karena gue pikir itu udah cukup buat stand up dulu kan. Ternyata kan emang kita harus belajar juga teorinya gitu. Atau mungkin ada kali ya beberapa orang yang tanpa belajar teori emang kayak udah lucu dari bakat ya? Iya dari bakat itu ada juga kan. Gitu. Cuman ternyata gue bukan orang kayak begitu gitu. Kadang-kadang kan kita komedi tuh kita ngelihat siapa yang ngebawain ya. Iya. Maksudnya teman-teman lo, saudara lo ngelihat lo lucu ya karena udah tahu lo nya gitu. Nggak perlu setup lagi. Betul. Begitu udah sampai lo ke masyarakat yang nggak tahu siapa lo, effortnya beda lagi. Iya, ternyata begitu ya. Iya. Jadi bukan dengar apa yang dia omongin, tapi lihat siapa yang ngomong. Kalau komedi sih. Iya, begitu ternyata ya. Komedi itu. Banyak yang kayak begitu, kayak Tukul misalnya. Tukul tinggal ngomong tak robek-robek udah pada ketawa. Benar. Coba kita ngomong, kita yang dirobek. Iya, betul sih, betul.
Ketika udah ketemu penonton ya. Iya. Karena dia udah dapat image-nya gitu, udah nyangkut. Iya. Kita kembali ke laptop, orang udah pada udah bisa begitu dan tapi kan dapetin itunya lama. Iya, benar. Proses ke situnya lama. Iya, betul. Kadang-kadang kita suka lupa tuh. Gue di tongkrongan lucu tapi di panggung kagak. Padahal lu di tongkrongan butuh proses lama, orang kenal lo. Bener. Tahu jokes lo seperti apa gitu. Iya. Kayak begitulah. Iya. Nah kalau di stand up rencana lo apa nih? Di stand up gue pengen ya masih banyak sih. Sebenarnya gue special show yang stand up aja kan belum pernah bikin gitu. Paling acara podcast atau nggak acara roasting gitu-gitu yang gue bikin kan. Gue belum pernah punya yang memang special stand up gitu kan, special show gitu belum pernah gue. Itu dulu lah pertama paling lah, besok baru kita. Kalau di stand up, job stand up udah ada lo? Job stand up lumayan ya, off air. Tapi kalau korporat kayaknya gue belum pernah sih yang emang perkantoran yang meja kantor tuh belum pernah. Paling gue yang MC off air gitu-gitu ya. Sama kadang-kadang juga paling kayak webinar tentang podcast gitu-gitu juga, Cing. Disuruh ajarin gitu, kayak bikin podcast. Jadi narasumber gitu? Jadi narasumber. Suara lo broadcast banget padahal ini. Broadcast banget ya sebenarnya. Iya, enak gitu. Buat dengerin lo ngomong tuh enak. Iya. Sambil merem tapi. Dan lihat orangnya gitu berarti ya. Iya. Jadi stand up memang kayaknya memang agak sulit sih. Maksudnya fasilitasnya tuh sekarang yang selama pandemi tuh berkurang banyak gitu. Iya, benar. Sama mungkin kayaknya gue juga stand up gue kebantu sama konten gue juga, Cing. Karena kalau stand up doang persaingannya gila banget gitu. Kayak kocak-kocak semua dulu pas gue masuk komunitas kayak wah, ini yang ibaratnya belum punya nama aja lucu-lucu semua. Gimana gue mau stand out di sini? Gue pikir gitu kan. Makanya gue geber banget di konten gue dulu gitu. Biar seenggaknya gue ada pembeda lah gitu. Gue begitu mikirnya. Sekarang udah dapat pembeda menurut lo? Sekarang ya seenggaknya gue punya podcast lah, itu dulu kan pembedanya satu gitu ya kan. Kayak begitu-begitu aja kita. Kan sekarang nih lagi break tapi podcast? Sekarang nih lagi pengen break. Kayaknya 2 episode lagi gue pengen break agak panjang. Gue pengen main-main YouTube dulu, Cing, kayaknya, Cing. YouTube udah berapa lama? Bareng sama si YouTube-nya juga YouTube-nya podcast Selaje juga. Gitu. Cuman gue pengen bikin konten-konten yang non podcast gitu, kayak ngerosting orang lah atau kayak apalah ekspedisi kemana-kemana gitu-gitu kayaknya. Ekspedisi? Maksudnya kayak wawancara-wawancara. maksudnya? Apa? Bukan. Kayak Buka tiki, tahunya buka ekspedisi. Itu ekspedisi juga sih. Bener. Iya. Kayak begitu-begitu, Cing. Tapi udah ngundang-ngundang orang di YouTube? Di podcast gue misalnya ngundang orang cuman ngomel-ngomel pendek, Cing ya. Jadi kayak waktu itu Bang Rio gitu, Duma Tubun gue undang cuman kayak, Bang, ini ada kasus waktu itu ada satpam viral kan, lu mau terus jadi ada satpam viral terus Bang Rio ngomel-ngomel di Instastory kan, gue bilang, Bang, voice note ke gue dong, ngomelan lu ntar gue edit, gue jadiin video gitu doang. Jadi nggak usah ketemu malah gue sama Bang Rio-nya. Satpam gitu. Yang dulu ngusir kuli, iya benar. Si Bang Rio marah-marah di story, ya udah gue chat aja langsung, Bang, nih Bang, lu masukin podcast gue mau nggak? Gitu. Nah, dia bersedia ternyata. Iya. Begitu. Stand up Indo udah banyak banget ya kegiatannya gitu, rame. Lo ada yang terlibat di kegiatan stand up Indo gak? Stand up Indo gue ngisi doang sih, kayak waktu itu acara bola, acara puasa ya kan, gitu-gitu. Terus yang udah itu doang, Cing, berdua itu doang, Cing. Acara bola sama acara puasa. Pas Tap-Tapger kayaknya gue belum dapat slot, udah keburu tutup acaranya kan ya, Tap-Tapger gitu ya. Tahu deh mau bikin apa lagi nih. Tapi lo nulis masih sekarang nih? Nulis masih, Cing, nulis. Tapi memang nggak seintens waktu gue di Ketawa sih. Waktu Ketawa masih aktif tuh, mungkin karena kita setiap hari nonton, buahnya pengen nulis mulu gitu, Cing. Sekarang tuh jadi kayak lebih cenderung nulis buat konten gitu. Karena kan jarang gitu mungkin open mic kan. Maksudnya open mic sih masih, tapi nggak sesering gitu nonton. Lu gue setiap hari nonton, lihat orang di panggung mulu gitu. Nah, di Ketawa lo juga open mic juga? Di Ketawa open mic juga, walaupun gue kan sebenarnya tiketing di sana kan. Kayak si Rise tuh di sound gitu. Cuman ya kita setiap hari nonton stand up gitu. Gue pikir kayaknya, gue bilang sama Rise kayaknya segaring-garingnya orang kalau kerja kayak kita keluar lucu langsung, karena ngeliat setiap hari ngeliat gitu kan. Bener. Biasa ngeliat di YouTube, ternyata kayak
wah ternyata stand up off air begini nih, gue selama ini salah nih, gue coret semua Cing, lu materi-materi ngebom gue yang awal-awal. Iya. Suci, lo ada rencana ikut audisi gak? Suci kalau yang ada yang 10 mungkin sih, tapi nggak tahu juga, kita lihat nanti lah ya. Kayaknya ada sih Cing? Ada ya? September tapi. September ya. September Bener. Iya. Kayaknya ya jalan terpintas menurut gue ya ikut audisi. Ikut audisi Suci. Ya ikut audisi, lo bisa dapat exposure yang gede gitu. Ada di kompetisi itu aja, mau bertahan berapa lama kayak, tapi exposure-nya ada. Iya benar. Lo mau ikut? Gua kayaknya sih mau sih Cing, kayaknya sih mau ya. Emang mental kompetisi ada lo menurut lo? Karena kan lo performer udah gitu, maksud gua. Iya. Lo udah sering lo dijuriin di YouTube aja gedek. Tapi kan kalau itu kan orang kita nggak kenal, kalau yang jurin Bang Radit, Bang Panji gitu kan ya bisa jadi pelajaran beneran juga gitu kan. Gue juga nonton Suci kan nungguin bagian komentar juga gitu Cing. Wah ini ilmu nih gitu kan. Dan gue juga penasaran gitu, bisa nggak sih kayak per minggu ditamain harus dapat 5 menit setiap minggunya gitu kan. Juga gue ngeliat Rais yang biasa pecah terus diketawa, tiba-tiba di Suci juga dia awal-awal agak-agak ada kendala kan tuh orang kan ya. Kayaknya emang susah banget gitu. Terakhir dia baru nemuin tuh Rais tuh kan, maunya main gimana kan. Itu terbukti lagi, komedi itu ya siapa orangnya, orang kenal gak sama si performernya. Diketawakan Rais sudah. Iya mungkin penonton sana udah tahu, jadi gampang nerima jokesnya. Begitu masuk ke tempat yang penonton belum tahu siapa dia ya agak sulit lagi gitu. Lalu itu di TV juga kan, dia bisa di off air kan, bisa ngomong apaan aja. Kalau di TV kan ada batas-batasnya gitu. Ini lo TV ada lagi? Udah ada callingan lagi? TV belum sih Cing, masih menunggu-nunggu aja nih gue. Padahal dia kemarin di The Sultan menurut gua kocak. Lumayan Cing untuk pertama-tama lah ya. Iya. Lumayan ya, gue sempat ngelihat Pak Haji Andri agak ketawa-ketawa tipis sih gue lihat gitu. Iya. Lumayan lah, gue bilang lah ya. Lumayan kan? Orang ditambahin sound effect ketawa nanti. Ya kan ekspresinya kan yang penting udah ketawa sih. Iya. Enggak, maksud gua pikir lo udah lumayan sering gitu. Untuk nemu punchline, wah yang itu belum ada, itu agak lumayan itu menurut gua gitu. Karena itu kan baru di situ kan. Iya, baru di situ. Iya, lo nggak tahu juga akan ditodong ini apa kan, nggak semua kata ada bahasa padanan jakselnya gitu. Benar. Pas gua nonton, waduh, kan nggak semua. Tapi dia ada gimmick, buka kamus. Wah yang itu belum ada. Gue ketawa gigik dari belakang. Kocak juga ini. Iya. Oke, terima kasih Oza Rangkuti sudah hadir di sini. Mudah-mudahan karirnya semakin moncer lah. Moncer. Apa tuh moncer sih? Moncer itu boker-boker. Bukan dong. Moncret ya. Semakin gemilang lah ke depannya gitu. Karena modalnya udah ada. Lo mau di podcast suara lo udah oke. Terus mau stand up juga kayaknya storytelling lo tuh enak gitu, lengkap gitu. Tinggal lucu atau enggaknya doang sih. Iya. Amin. Insya Allah lucu lah. Amin. Apa? Motivasi pakai kata jaksel lah. Oh iya, satu dah. Apa nih motivasi apa? Apa aja. Bebas buat anak-anak. Buat orang-orang yang apa nih? Kita harus spesifik ininya. Orang-orang yang ngerasa ini, yang lagi cari kerja. Orang-orang ini yang ngerasa orang tuanya tuh menekan banget gitu. Oh iya, itu banyak juga tuh sekarang, gitu kan. Oke, berarti ini buat ABG di TikTok dan Twitter ya. Iya. Tolong untuk ABG di TikTok dan Twitter yang merasa punya toxic parents, istilahnya itu Cing sekarang, toxic parents gitu. Maksudnya berantem sama orang tua sebenarnya wajar, semua juga ngalamin gitu. Tapi tolong jangan lu bikin thread di Twitter juga pakai screenshotan WhatsApp bapak lu, kan gue nggak perlu tahu gitu kan. Ya gue jadi tahu gitu avatar bapak lu di atas jet ski, kan harusnya bukan porsi gue buat tahu itu kan. Tapi lu post di Twitter gitu. Tolong kalau mau curhat tentang keluarga, ke circle deket lo aja, jangan ke kita di Twitter gitu lah ya. Tolonglah, karena nanti waktu ya pokoknya semua akan lucu pada waktunya. Anjir. Ada ya toxic parent ya? Ada Cing, dan di post di Twitter gitu kayak ini nih bapak gue toxic parent. Pas gue lihat kayak dia nggak boleh pulang di atas jam 10 malam gitu doang ya. Gue juga dulu digituin juga kayak
biasa-biasa aja gitu. Iya. Oke, terima kasih Oza Rangkuti. Thank you, Cang Abdel. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain acara TV Amin, ya. amin, Cing, amin, Cing, Kita amin, bisa Cing. ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Alright.